Sistem seperti ini merogoh kocek sampai berapa nih Pak Edi budgetnya? Ini mungkin hampir setengah M kali ya. Setengah M. Ini udah hampir setengah M kali. Spek audionya lebih tinggi lagi daripada yang Yaris kemarin. Oke, Gitu. ini yang ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi ini Yaris kemarin 14.2 ya. Ini lebih tinggi lagi ya. Kita balik lagi ke channel YouTube Kartens Audio Jakarta, dan di belakang kita dan di samping kita berdua sekarang saya ditemani sama Pak Edi. Halo Pak Edi. Ya, halo JP. Pak Edi, ini kita hari ini ada Lexus nih ya. Ini sebenarnya Lexus apa dulu nih Pak Edi? Ini Lexus RX 300 yang generasi keempat ya. RX 300 yang generasi keempat, dan ini masuk pun udah dari kemarin ya Pak Edi ya? Ya, hari sebelum libur ya. Sebelum libur, jadi kemarin juga udah sempat masuk ke quality control kita juga ya. Kemudian juga untuk spek-speknya di sini banyak banget Pak Edi. Nanti kita akan bahas satu-satu Kak Teras ya. Nanti sistem apa aja yang nanti akan diinstalasikan dan di-upgrade untuk mobil Lexus ini Pak Edi. Ya. Nanti mungkin Pak Edi bisa jelasin juga ya sedikit-sedikit untuk produknya apa aja, kemudian sistemnya bagaimana, dan apa aja yang unik dari penginstalasian kali ini. Dan sebelum kita ke sana Kak Teras, kita akan ngebahas dulu nih tentang bagaimana sih untuk pemiliknya ini bisa mungkin bisa mengupgrade sama seperti ini, atau bahkan mungkin ini rekomendasi dari tim Kartens Audio Jakarta seperti itu. Jadi pemilik owner ini dulu kemarin sempat cerita ya, ini customer baru kita ya, customer baru langsung milih Kartens Audio. Kemarin cerita dia pernah main audio ya, zaman waktu lajang dulu sebelum nikah dia pernah main. Tadi kemarin dia ada sempet cerita juga ada Power Breaks, ada Power Rockford ya, emang spek-spek zaman dulu lah ya. Nah udah lama vakum, terus sekarang pengen main audio lagi gitu loh. Terus sempat ngobrol, kita sempat berapa kali konsultasi ya, bolak-balik kita ngobrolin sistem apa sih kira-kira yang ingin didapatkan. Emang pemilik mobilnya ingin dapetin hasil suara yang jauh termasuk perangkat-perangkatnya yang lumayan high-end lah ya. Jadi kita desain bagaimana kita bisa memasukkan sistem audio mobil yang lumayan besar ya, dan sebanyak ini ya ke dalam mobil. Jadi ini spek audionya lebih tinggi lagi daripada yang Yaris kemarin. Oke, ini yang ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi ini Yaris kemarin 14.2 ya. Ini lebih tinggi lagi ya. Jadi nanti kita akan spill juga budgetnya, produk apa aja yang akan kita gunakan di Lexus. Jadi artinya memang pemiliknya sebelumnya sudah tahu juga ya mengenai dunia audio di mobil ini juga. Dan sekarang datang ke Kartens Audio Jakarta untuk di-upgrade sistem audionya, bahkan lebih dari yang Yaris kemarin sempat kita buat ya Pak Edi ya. Dan Kak Teras pasti kan penasaran juga nih ya, nanti untuk sistemnya akan dibuat seperti apa di mobil Lexus ini, karena mungkin agak jarang ya Pak Edi ya untuk mobil-mobil Lexus, jarang banget ya. Dan juga nanti akan seperti apa, karena ini banyak banget komponennya Pak Edi. Dan jadi ini kita udah bongkar semua tadi ya. Ya. Dan tentunya juga pastinya ada yang nanya nih Pak Edi, sebenarnya kalau untuk sebanyak ini komponennya apakah akan muat nih Pak Edi? Karena di sini juga ada audition yang besar banget, ada 2 biji. Apakah nanti bakal bisa? Oke, jadi sebelum kita memberikan spek, biasanya kita akan assessment dulu di mobil, kira-kira desainnya nanti seperti apa ya. Jadi request customernya jangan sampai bagasinya tidak bisa terpakai, ban serepnya terbuang, dongkrak dan lain-lainnya juga jadi nggak bisa ditaruh. Jadi semuanya tetap harus fungsional, pemakaiannya seperti standar. Dan kita kemarin sudah cek sistem audio mobilnya kan, yang bawaan mobil itu Mark Levinson 12.1 ya, itu subwoofernya samping Jupe ya. Ini ya. Ya itu subwoofernya, itu kamu bisa angkat juga pakai 2 jari aja, nggak terlalu berat. Iya. Ini kan? enteng ya. Enteng banget. Jadi kalau untuk OEM biasanya secara perangkat komponen ya nggak difokuskan pada hasil kualitas suara yang lebih bagus ya. Jadi semua perangkatnya misalnya itu tadi udah Mark Levinson, tapi kalau kamu lihat speakernya yang depan yang oval ini ya, kamu lihat itu kan nggak ada mereknya biasanya ya. Oh iya. Jadi standar aja gitu loh. Termasuk untuk yang speaker yang bagian belakang. Ini yang bagian belakang ini ya? Ya, kita udah cabut semua ya. Jadi 12.1 speakernya. Kalau untuk brand kualitas speaker standar biasa aja ya. Walaupun sudah ada embel-embel Mark Levinson dan lain-lain ya. Jadi kita mau bikin sistem audio mobil standarnya, kita bikin yang lebih bagus, berkualitas dengan preferensi pemilik mobilnya. Nah, ada beberapa speaker yang kita gunakan di sini ya, mulai dari speaker vokal, terus audition amplifiernya, Goldhorn DSP-nya, nanti kita breakdown satu-satu ya, lebih lengkapnya untuk sistem audio mobil yang Lexus RX 300 ini. Tapi untuk sistem standarnya Pak Edi, ini untuk di Lexus ini sistem standarnya seperti apa? Apakah yang di bagian depan ini ada 3-way, apa 2-way, atau bagaimana Pak Edi? Depannya itu depan
kayaknya two way ya. Oke. Two way, mid bass, terus ada full range ya, ada center juga, ada surround. Jadi sistemnya totalnya sekitar 12 atau 13 lah ya. Kecuali kalau ada center jadi 13. Jadi speakernya sistemnya seperti ini. Nah, nanti yang depan kita akan ganti jadi three ways gitu. Berarti akan ada penambahan juga dari sini untuk di penginstalasian ya Pak Edi ya? Jadinya lebih banyak ya. Kalau kita pakai berarti 6, 26, terus 10, 12, 10, 11, 12, 13, 14. 14.1. 14.1 dan tentunya juga nanti akan kita bahas juga nih Katras, karena kan memang mungkin Katras banyak yang ngeliat nih ya, ini produknya bakal banyak banget ditaruh di sebelah mana aja, apakah ada yang di atas plafon Pak Edi ya, karena ini banyak banget. Tapi sebelum kita ke sana Pak Edi, untuk pengerjaan di balik layarnya seperti apa dulu nih untuk dari tim Kartens Audio Jakarta sendiri? Ini sudah diprogres ya, jadi nanti kita akan letakkan amplifier 2 buah, audio synthesis 2 buah di bagian belakang dengan kondisi semuanya masih OEM ya. Ban serep tetap harus ada. Jadi kita ingin memaksimalkan suara dan fungsi ya. Jadi di Kartens itu kita selalu fokus pada OEM looks atau OEM installation, di mana fungsi mobil tetap menjadi fungsi mobil. Jadi artinya nanti bagasinya itu masih bisa dipakai Pak Edi untuk sehari-hari ya, mau naruh barang juga masih dipikirkan juga ya untuk fungsinya. Tetapi bagaimana juga caranya penginstalasian ini masuk semua ke mobil Lexus ini. Nah Pak Edi, ini kan pasti kan untuk komponen sebanyak ini pastinya ada yang unik nih dari penginstalasian. Nah, sebelum kita membahas yang unik-uniknya Pak Edi, kita akan bahas dulu produk-produknya. Jadi mulai dari, mungkin bisa dibantu Pak Edi, dari speaker dulu kah atau di bagian mana dulu? Oke, kita akan mulai dari speaker ya. Speaker kita akan gunakan Vocal Utopia M 3-way system ya, dengan mangkok yang ada di samping Jupe itu ya. Dudukan mid-range ya. Itu nanti kita buatkan di pilar, custom ya. Posisinya terus airbag tetap fungsi normal ya, jadi tetap di dalam. Terus untuk mid bass semua di posisi standar ya. Nah, untuk speaker belakang kita gunakan yang ES two ways. Yang ini ya. Ya, yang kuning dengan vocal frax-nya. Nanti yang 3 KM-nya kita jadikan sebagai surround dan center. Ya. Jadi itu nanti kombinasi antara Vocal Utopia sama yang Elite Series. Nah, untuk subwoofer kita gunakan yang tipis ya. Nanti ini kita pasangkan di bagian ban serep. Jadi ban serep ada rongga, kita buatkan box itu untuk penempatan subnya. Nah, untuk player karena kita nggak bisa pakai bawaan OEM ya, karena suaranya nggak bakal bagus juga. Kita akan tambahkan 1 buah player dari Goldhorn ya. Itu nanti player sebagai source kedua. Jadi OEM masih bisa nyala, terus yang source yang lebih baru yang bisa gunakan high res, kita gunakan yang Nah, dari output itu nanti kita masukkan ke Goldhorn 1216 ya. Ini prosesor yang sama di Yaris kemarin yang kita pakai, dan ini jadi sebagai sumber otaknya ya. Jadi semua processing suara nanti akan diolah sama Goldhorn yang 1216 ya. Nah, nanti disuplai ke power ya, ada Audison 2 buah. Itu 4 channel Audison Thesis Quattro, ini kita udah sering pakai, dan 1 buah monoblock dari Crescendo untuk ngedrive subwoofer ya. Nah, selain aksesorisnya kita juga nggak mau tanggung-tanggung, jadi untuk sistem audio yang udah bagus ini biasanya harus didukung dengan kabel yang bagus juga. Kabel yang bagus, power supply yang bagus, terus fuse-nya juga kita gunakan yang khusus buat hi-fi ya. Jadi kita gunakan, tadi ada beberapa kabel di sini ya, Jupe lihat ya, ini ada mulai dari RCA Concerto, terus ada interlude kabel powernya, ada kabel speaker Concerto juga. Itu kita gunakan dari yang full harmonik ya, termasuk untuk dari optiknya kita gunakan yang Sernov ya, jadi Toslink itu nanti via optical ke Goldhorn. Nah, dari sana kita juga nggak lupa power supply ya, ada energi di sana ya, 100 farad kapasitor bank sebagai bantu power supply-nya. Chopper fuse-nya juga kita gunakan yang custom ya. Jadi ini untuk kita gunakan sebagai custom housing untuk fuse HH ini ya. Jadi ini fuse ini yang kita sering gunakan sebagai bukan karena buat safety aja ya, tapi kita juga buat upgrade suaranya biar lebih bagus. Tapi untuk sistem sekompleks ini Pak Edi, apakah ini ada campur tangan dari ownernya sendiri? Jadi ada request dari ownernya, atau memang ini adalah hasil dari konsultasi dari owner ke tim Kartens Audio Jakarta nih Pak Edi? Owner kemarin cuma denger demo aja ya. Jadi denger demo, kira-kira saya suka suaranya seperti apa, A, B, C, D, F, G. Nah, sisanya dia persilakan kita untuk desain sistemnya, karena semua kita persilakan buat sama installer ya. Jadi dari customer kita cuma menerjemahkan apa keinginannya, nanti installer yang bisa memberikan hasil yang terbaik buat apa yang diinginkan. Jadi nanti ini yang kita olah oleh tim Kartens Audio Jakarta untuk kita buat menjadi satu sistem audio yang nanti akan dipakai oleh pemiliknya. Gitu. Jadi Katras ya, jadi untuk Katras ya memang udah ngechat dari ke sales advisor kita di Kartens Audio Jakarta, kemudian juga bisa dilakukan untuk konsultasi dulu sebelum melakukan pengerjaan atau memilih produk-produknya Pak Edi ya, karena mungkin bisa cocok
cocok dengan produk A, bisa cocok dengan produk B, nanti tinggal dikonsultasikan aja kepada tim dari Kartens Audio Jakarta. Nah, Pak Edi, ini untuk kabelnya ini agak branded ya Pak Edi, udah branded banget ya? Ini untuk kelas konser kelas harmonic ya. Ini udah masuk ke mid up ya. Jadi udah levelnya udah hampir tinggi ya. Jadi untuk di kelas harmonic ini udah lumayan tinggi dan sering ditemui juga untuk kompetisi ya. Jadi kabel harmonic ini yang untuk konverter ini emang disarankan untuk digunakan untuk sistem audio mobil yang emang ingin mendapatkan hasil suara yang lebih bagus. Jadi bisa match lah. Jadi untuk perkabelannya sesuaikan dengan juga komponennya. Jadi kita juga nggak undergrade ya. Jadi nggak terlalu low grade juga untuk kabel ya. Jadi hati-hati untuk pemasangan audio. Kabelnya kualitas komponennya udah bagus, terus kabelnya tapi yang biasa. Jadi sayang banget. Jadi ini udah kita mix and match biar hasilnya bagus. Tapi yang menjadi tantangan ya Pak Edi kan karena ini agak kompleks banget ya untuk produk-produknya. Kemudian juga dari segi ukuran juga agak yang lebih besar juga gitu. Ini ada tantangan tersendiri nggak Pak Edi untuk melihat bagaimana penginstalasian di mobil Lexus ini? Yang pasti tantangan kita selalu adalah request customer bagasi harus lega ya, fungsional, ban serep tetap fungsi, nggak boleh diturunin semua, jok harus normal, maksimal. Jadi biasanya kita harus putar otak bagaimana kita bisa meletakkan komponen amplifier sebesar ini ya, di bagian bagasi yang emang sudah rata-rata. Tapi beruntungnya adalah SUV Lexus ini lumayan besar ya. Tapi kalau misalnya disuruh mikir untuk masukin GNX sebanyak ini juga kita bingung juga sendiri. Jadi ini lumayan cukup mendukung lah, walaupun ban serep tetap ada gitu. Artinya jadi dipikirkan dari dua sisi ya, bagaimana nanti penginstalasiannya, kemudian juga fungsi setelah diinstalasikan juga harus masih normal jadi, juga ya. Safety yang pertama, terus fungsi, ya terus nanti pemakaian ya, terus bagaimana nanti performance-nya. Ya, jadi performance-nya nanti dipakai bertahun-tahun, kondisi audionya masih oke. Karena memang juga di Kartens Audio Jakarta ini punya sertifikasi internasional juga ya Pak? Kita udah ada ISO, jadi ISO-nya itu dipakai buat untuk memberikan kualitas manajemen dari mulai hulu ke hilir ya, semuanya kita harus lakukan sesuai dengan standarisasi. Dan kita akan masuk ngomongin soal yang paling uniknya nih Pak Edi. Tentunya ada hal yang paling unik untuk sistem yang kompleks seperti ini. Nah, untuk hal yang paling uniknya ada di sebelah mana Pak Edi? Yang pasti nanti kita harus pikirkan bagaimana peletakan amplifier ini lumayan, kalau untuk kelas-kelas A-kelas ini ya, amplifier ini kalau perform ini lumayan panas ya. Jadi kita harus pikirkan bagaimana nanti sirkulasi udaranya, pemakaiannya, terus bagaimana kita bisa meletakkan satu buah prosesor di bagian belakang ya. Terus ini posisinya stealth tapi tetap fungsional. Jadi kita buatkan bracket. Jadi kalau misalnya Jupe lihat itu DSP-nya ada bracketnya itu kita custom ya. Jadi custom dengan plat besi ya, biar hasilnya juga rigid dengan kokoh. Jadi semuanya kita harus letakkan di bagian belakang dengan compact, perform dengan juga bagus. Nah, di sana juga ada 4 exhaust fan ya di sana ya. Kita gunakan buat sirkulasi udaranya. Nah, nanti yang harus kita pikirkan juga nanti pemakaiannya ya, pada saat customernya bawa mobil, pada saat customernya posisinya disupirin, jadi semua bisa dipakai dengan normal. Jadi ini adalah salah satu yang paling kompleks juga setelah kemarin Yaris ya, Yaris 14.2 itu 14.2 dan ini akan jadinya juga akan lebih dari Yaris yang kemarin tentunya. Jadi mungkin ini bisa jadi installation of the month buat Juni ya. Jadi kita banyak mobil-mobil yang kita bisa buatkan untuk sebagai sistem audio mobil yang lumayan berkelas ya di Kartens Audio Jakarta. Nah, untuk Kartens jadi yang mau menggunakan atau mengaplikasikan sistem seperti ini nanti bisa dikonsultasikan aja kepada tim sales advisor dari tim Kartens Audio Jakarta atau langsung ke Pak Edi juga bisa ya Pak Edi ya? Bisa, jadi kita terbuka ya untuk konsultasi. Nah, untuk owner biasanya kalau misalnya ingin mendapatkan hasil apapun lebih baik konsultasi dulu ya. Jadi kita biar juga tahu apa preferensi customer gitu. Terus keinginan suaranya seperti apa, instalasinya seperti apa, itu harus dikonsultasikan ya. Biar terbuka, biar kita juga bisa ngerjainnya juga sesuai dengan apa keinginan customer. Nah Pak Edi, ini tentunya yang paling banyak ditanya juga ya sama penonton kita. Sistem seperti ini, ini merogoh kocek sampai berapa nih Pak Edi budgetnya? Ini mungkin hampir setengah M kali ya. Setengah M? Ini udah hampir setengah M kali ya. Jadi hitung-hitungannya mungkin udah setengah M. Jadi nggak tanggung-tanggung mulai dari komponen, karena ini kita ganti semua ya. Ini nggak bertahap. Ya, ini nggak bertahap langsung dari
audio standarnya yang Mark Levinson itu langsung kita bongkar semua, kita masukin yang baru semua. Jadi hampir setengah M lah. Gitu. Oke, jadi karena mungkin juga ownernya juga sebelumnya udah pernah main audio juga ya? Udah dulu sih, dulu banget. Dulu ya? Jadi sempet vakum terus main lagi gitu. Oke. Jadi untuk pemilihan audionya juga perangkat-perangkatnya juga dia pilih yang lumayan high-end. Jadi ya let's see, nanti kita akan spill juga ya instalasinya, bagaimana hasil suaranya ya. Ekspektasi seperti yang Yaris juga ya kemarin, ekspektasinya juga dari awal sampai akhir juga kemarin kita ketemu lagi customer-nya, dia bilang sangat puas gitu. Jadi yang kita ingin berikan adalah kepuasan buat semua customer. Oke, nah ngomongin soal instalasi, jadi kita tunggu aja ya Pak Edian nanti bagaimana prosesnya. Ya, kita buat part 2 nanti. Oke, nanti kita akan buat video yang kedua Kak Tras untuk penginstalasian di mobil Lexus ini dengan sistem yang seperti ini, yang harganya, yang budgetnya itu mungkin sekitar setengah M ya Pak Edian. Setengah M. Kita akan lihat bagaimana cara tim Kartens Audio Jakarta mengerjakan sistem seperti ini, kemudian juga nanti bagaimana kerapihannya tentunya ya Pak Edi ya. Semuanya Semua aspek nanti, kita harus prioritaskan di mobil. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana untuk sistem ini di video selanjutnya. Untuk Katras, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Dan Pak Edi, makasih untuk udah jelasin yang kali ini. Mungkin setelah Yaris ini ada yang setengah M, nanti kita tunggu juga yang 1 M, 2 M. Ya. Kita tunggu banget yang 1 M. Kita bikin lagi nanti lebih bagus lagi. Oke, boleh. Kita tunggu Katras yang membuat sistem audio yang 1 M di sini ya. And untuk Katras, thank you for watching. Bye bye. Bye bye.